Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Sekarang kita sudah masuk ke hari kedua dari kursus Android Basic dengan studi kasus aplikasi sekolahku di rumah coding. Nah, sebelumnya di hari pertama kita review dulu dong. Kira-kira apa sih itu layout, apa sih itu view, apa sih itu activity. Nah, coba deh teman-teman ingat-ingat lagi ya. Apa sih itu view, apa sih itu layout, apa sih itu apa sih itu relative layout, apa itu linear layout dan lain sebagainya. Nah, jika sudah mendapatkan jawabannya, kita akan masuk ke hari kedua dengan materi apa aja nih? Ada tools, ada menu, ada form validasi, ada intro SQLite, create model, save data, list view sampai array adapter ya. Jadi sampai menampilkan data nih. Oke, kalau teman-teman sudah siap dan sudah lulus dari materi hari pertama, yuk sekarang kita segarkan dulu pelajaran sebelumnya ya. Sini ada beberapa soal, coba teman-teman jawab. Pertama, berapa layout yang telah kita pelajari, apa itu linear layout, apa itu relative layout, apa itu activity, elemen yang kita butuhkan untuk membuat suatu activity, untuk membangun tata letak, kita menggunakan Kotlin atau XML. Kemudian pertanyaan terakhir adalah untuk membuat suatu action, kita menggunakan Kotlin atau XML. Oke, silakan jawab. Jika sudah menjawab, kita akan masuk ke OOP. Apa itu OOP? Jadi di pemrograman Android ya, yang dimana kita menggunakan bahasa Kotlin ya, kita akan menggunakan sistem OOP. OOP ini dikenal sebagai teknik pemrograman modern yang lebih efisien dan banyak digunakan pada framework ya. Jadi PBO ini merupakan paradigma atau teknik pemrograman yang berorientasikan objek. Misalnya nih ya, seperti manusia. Objek ini manusia nih, kemudian dia kan punya karakteristik ya. Bisa seperti nama, alamat, umur, bangunan, mobil, hingga widget yang kecil pada desktop seperti button dan scroll bar. Nah, contohnya gini. Manusia itu punya atribut ya. Misalnya atribut nama, atribut tangan, kaki, dan lain-lain sebagainya. Cuma manusia mempunyai sebuah action namanya misalnya makan, minum, bekerja dan lain sebagainya ya. Jadi ada objek, ada atribut dan ada functionnya. Nah, jadi dengan menggunakan sistem object oriented programming ini kita lebih simpel ya. Jadi kita melakukan atau memanggil satu function tanpa harus memanggil file-file atau function-function yang lain. Kemudian apa itu kelas? Ya, kelas pada dunia nyata itu seperti banyak objek ya, dengan jenis model yang sama. Ya, misalnya mungkin di dunia ini ada ribuan sepeda dengan model yang sama. Setiap sepeda dibuat dari blueprint yang sama dan karena mereka memiliki komponen yang sama. Ya, contohnya tadi apa? Manusia tadi ya. Ini langsung ke project aja ya. Misalnya ada kelas sepeda. Sepeda ini punya atribut cadence, speed, sama gear. Ya. Kemudian si sepeda ini dia mempunyai suatu action atau suatu function yaitu add speed atau tambahkan speed dan apply brake. Ya. Jadi si sepeda ini pertama punya atribut, yang kedua punya actionnya. Dan action atribut tersebut dibungkus dalam suatu kelas. Ya. Kelas jadi seperti kelas manusia, dia mempunyai atribut nama, atribut tangan, kaki, kemudian actionnya misalnya makan, minum, bekerja, dan lain sebagainya. Dan kita bisa memanggil si kelas ini dengan contoh yang paling singkat, yaitu var bike bicycle. Ya, var bike bicycle. Kemudian kita juga bisa memberikan data. Di sini kan variabelnya bukan konstanta ya, tapi masih variabel. Jadi masih bisa diubah. Di sini kan ada 001. Nah, kita bisa ubah dengan cara memberikan baik satu titik atributnya apa. Misalnya isinya 3, cadence-nya 5. Jadi sangat mudah ya dalam memanajemen sebuah sistem OOP dan akan lebih membuat efisien, lebih singkat, pastinya membantu kita dalam proses coding.
Buat teman-teman yang masih pusing, kira-kira OOP itu apa, saya nggak kebayang dan lain sebagainya ya, jangan khawatir. Nanti kita akan memperbanyak praktik supaya makin lama makin paham ya. Jadi banyakin praktiknya. Nah, sekarang kita akan praktik nih. Kita akan coba membuat sebuah kelas. Di sini di Wildan Fuadi sekolahku, kita klik kanan, kemudian pilih new, dan di sini pilih Kotlin file atau kelas. Nah, penamaan kelas itu harus huruf besar, diawali dengan huruf besar. Misalnya kelas bicycle ya. Bicycle. Oh ya, bicycle. Maaf. Bicycle. Kemudian jangan lupa pilih kainnya itu adalah tipenya kelas ya. Kemudian pilih OK. Sekarang kita buat di sini misalnya var cadence misalnya 0, var speed gear misalnya 1 ya. Kemudian kita bikin function. Functionnya dengan keyword fun ya kalau di Kotlin. Kemudian function ini kita beri nama misalnya di contoh ini. Coba. Oke, kita perkecil dulu biar lebih enak dilihat. Oke, di sini ada function add speed ya. Add speed kita kasih misalnya di sini increment. Ini boleh diganti bebas ya, misalnya increment. Kemudian kasih buka kurung tutup kurung. Sini kita kasih speed sama dengan speed plus increment ya. Oke, tidak. Nah, di Kotlin ini kan dia tidak memerlukan titik koma, jadi nggak perlu amat ya. Kemudian kita bikin function baru lagi namanya apply break. Kemudian kita kasih decrement integer, kemudian kita kasih speed sama dengan speed min decrement. Oke, nah ini sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang gimana cara manggil si kelas bicycle ini? Nah, cara manggilnya kita akan menggunakan form activity ya. Di sini misalnya saya mau manggil, misalnya var sepeda, misalnya sama dengan, nah kita tambahkan kelasnya bicycle kayak gini ya. Cukup mudah kan? Kemudian kalau kita mau ngeset atribut si bicycle cadence ini kita mau tambahkan, itu cukup mudah ya. Kita tinggal tambahkan sepeda titik. Nah, nanti ada pilihan, ada cadence, speed, gear, add speed atau brake. Kita pilih yang cadence, misalnya kita kasih 3. Kemudian kita kasih sepeda lagi, misalnya kita kasih speed, misalnya ini 20. Kemudian sekarang kita panggil fungsinya sepeda titik, misalnya add speed. Nah, kita masukkan integer berapa ya? 10. Nah, dia otomatis nih abu-abu sendiri ya, otomatis increment. Increment ini dapatnya dari mana? Dapatnya karena kita memberikan nama increment di sini ya. Kalau di sini integer, maka otomatis di sini juga akan integer. Nah, oke, seperti itu. Sekarang kita coba sepeda lagi. Apply break, kemudian kita kasih 10. Maka ada juga decrement. Decrement ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari bicycle yang ini.
Kayak gitu ya, cukup mudah dalam pembuatan kelas dan pemanggilan dalam kelas. Oke, sekarang ada soal nih buat teman-teman. Silahkan buat kelas elang. Ya. Kelas elang. Ya. Kemudian jangan lupa tambahkan atributnya seperti ini ya di kelas tersebut. Ada atributnya dan jangan lupa untuk menambahkan functionnya. Misal function elang apa? Makan, ya, menerkam, minum, melahirkan, bertelur dan lain sebagainya. Oke, begitu. Silakan nanti buat functionnya untuk elang, kemudian buat atributnya elang, dan jangan lupa untuk bikin kelas elang. Nanti teman-teman bisa menggunakan form activity ini untuk mencoba. Oke, sekarang saya komen. Baik, begitu kita akan melanjutkan pada video berikutnya.